Alhamdulillah hamdan muwafi'an li ni'amihi mukafi'an li mazidihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Ibu-ibu bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak juga bersyukur kepada Allah. Kalau ibu-ibu nanti dikasih nikmat, satu hari belanjanya berapa? 50.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ditambah Allah menjadi 75.000. Dikasih suami 75.000. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan ditambah Allah menjadi 100.000. Bapak-bapak juga begitu. Dikasih istri satu, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti ditambah Allah menjadi 2. Ini kok cerita poligami? Ya, yang jelas bahwa lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah, jika kalian bersyukur terhadap nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Inilah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wajib untuk bersyukur kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam kalimat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya setiap ceramah, baik pada khutbah Jumat atau ceramah secara umum atau ketika menyampaikan pengajian, selalu saya sematkan sebuah amalan. Apa amalan itu? Paling tidak amalan pada hari Jumat. Tolong Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan lepaskan amalan baca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Jangan. Ini menunjukkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Islam. Itu amalan yang tidak pernah dilepaskan oleh Rasul, amalan yang tidak pernah dilepaskan oleh para sahabat, amalan yang tidak pernah dilepaskan oleh para tabi'in dan para auliyaus saleh. Tuh, kenapa? Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya pada tubuhnya. Dan cahaya di mana tempat dia baca surah Al-Kahfi itu, termasuk di rumahnya. Sampai sejauh apa cahaya itu? Ila Baitul Atiq, sampai Ka'bah, sampai Baitullah. Ketika kita melihat bintang cukup terang sinarnya, begitulah para malaikat melihat orang yang membaca surah Al-Kahfi, terang sinarnya. Dan itu berkekalan sampai 1 minggu. Jumat kemarin kita baca, Jumat akan datang, sinar itu akan tetap ada. Kalau Jumat itu tidak kita baca, maka sinar itu akan hilang. Apa fungsi sinar itu? Apa fungsi cahaya itu? Sebagaimana hadis Nabi, ya Allah, berikan di depanku cahaya, belakang cahaya, samping kanan cahaya, samping kiri cahaya, atas cahaya, bawah cahaya. Penjelasan para ulama, cahaya itu memiliki 2 fungsi. Pertama, penjagaan Allah terhadap manusia. Yang kedua, petunjuk itu akan tetap berkekalan kepada kita, sehingga mudah-mudahan istiqomah kita semakin baik, semakin tinggi, dan semakin membuahkan hasil yang baik dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, baca salawat Nabi. Apa salawat Nabi itu? Sebagaimana disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, siapa yang membaca salawat Nabi sebanyak 80 kali,
Apa selawatnya? Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Berapa banyaknya? 80 kali. Maka Allah akan hapuskan kesalahan kita, akan ampuni dosa-dosa kita selama 80 tahun. Hadis riwayat yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin dan hadisnya sahih. Nah, itu dua itu jangan ditinggalkan. Ini untuk menjadikan kita lebih istiqomah dan untuk menjadikan kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya, karena mahabbah kita tetap tertanam di dalamnya. Bisa Bu? Bisa? Bapak-bapak bisa? Bisa. Jangan tinggalkan dua amalan itu setiap hari Jumat, mulai malam Jumat sampai hari Jumatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita tetap istiqomahkan oleh Allah jalan ini dalam memperjuangkan syariah dan dalam memperjuangkan khilafah, sehingga negeri ini di masa yang akan datang adalah negeri yang baldatun thayyibatun ghafur. Dan mudah-mudahan Rasulullah SAW akan menandai kita sebagai umatnya nanti di akhir zaman dan memberikan syafaat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, disebutkan bahwa sungguh pada diri Rasul itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Siapa yang mengharap rahmat Allah itu orang-orang yang menginginkan pahala dari Allah, orang-orang yang menginginkan keridhaan dari Allah, orang-orang yang menginginkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak bapak apa ibu? Ibu ya. Patut Ustaz Musa tadi curiga, laki-lakinya 1, istrinya 4, betul ya? Curiga begini. Curiga yang baik-baik boleh. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Coba dulu kita mau menikah mau apa? Bapak, dulu kita mau menikah mau apa? Punya anak. Kalau kita menikah mau punya anak, lembu juga punya anak. Lembu. Kalau hewan itu melakukan apapun itu karena dua hal, karena urusan perut, maaf ya, dan urusan satu jengkal di bawah perut. Paham ya? Tak usah saya sebutkan lah, paham lah itu. Urusan perut dan satu jengkal di bawah perut itu hewan. Ada rupanya hewan menginginkan rahmat Allah. Ada rupanya monyet. Kalau kita tanya monyet, tadi kan manusia dari monyet, kita katakan dia mau kawin, dia mau menikah, ingin mendapatkan rahmat Allah, tidak. Urusan perut dan urusan yang ada di bawah perut, itu saja urusannya. Dan kalau ada manusia yang seperti itu, sama dia. Maka Allah dengan keras menyatakan, kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Ada kira-kira lembu jantan mau sama lembu jantan, dikejar-kejar, ayo kemana kau lari? Tak ada. Ada tidak? Tak ada. Lembu betina ngejar-ngejar lembu betina. Ada. Sekarang ada jantan-jantan kekar-kekar badannya,
Awak pikir dia bagus. Awak pun takut dekat dia. Kekar badan. Tahu? Hai. Masya Allah. Kekar badan, tapi ternyata isinya lunglai. Kenapa begitu? Itu membuktikan bahwa manusia lebih parah dari binatang ternak kalau seandainya manusia tidak menggunakan akal pikirannya untuk taat kepada Allah. Jadi siapa yang ingin mengikuti Rasul, siapa yang ingin menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya dalam persoalan agama, dalam persoalan menjadi pemimpin rumah tangga, dalam persoalan pemimpin politik, pemimpin negara, maupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan pemimpin dunia, maka siapapun dia yang menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladannya, pasti dia menginginkan untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Apa rahmat ini? Rahmat ini kasih sayang. Rahmat ini pengampunan. Rahmat ini adalah keridhaan. Tiga inilah yang menjadi makna rahmat. Apa tadi yang pertama? Kasih sayang. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, mendapatkan ridha dari Allah. Itulah yang disebut dengan rahmat. Ada namanya rahmat di sini? Perempuan ada namanya rahmat? Tak ada. Laki-laki ada. Itu rahmat. Liman kana yarjullaha, orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini kalau bukan keridhaan dari Allah? Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa kita harus mengikuti Nabi dalam seluruh aspek kehidupan kita? Baik sebagai pemimpin rumah tangga, bagaimana Rasul mengolah rumah tangganya, bagaimana Rasul memimpin masyarakatnya, bagaimana Rasul memimpin negaranya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin dunia. Itu tidak lain dan tidak bukan kita ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita ingin nanti Rasul tanda kepada kita, oh itu umatku. Lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, perjalanan yang kita lakukan setelah kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar itu menurut penjelasan para ulama tafsir adalah bumi ini yang dibesarkan oleh Allah. Jadi bumi adalah satu-satunya planet yang tidak dihancurkan oleh Allah, tetapi bumi yang kita pijak ini lautnya dihilangkan, hutannya dihilangkan, maka dia sesuai dengan hakikatnya padang luas yang kemudian dibesarkan oleh Allah antara satu penjuru dengan penjuru yang terjauh itu sekitar 50.000 perjalanan. Itu sebagaimana dijelaskan oleh hadis Imam Bukhari. Jadi dari awal sampai akhir kita sudah berjalan selama 25.000 tahun lamanya. Saat itu kita ketemu dengan haud Rasulullah SAW, telaganya Rasul. Dalam hadis Nabi, siapa yang minum dari telagaku, maka perjalanan selanjutnya yang 25.000 tahun lagi, dia tidak akan merasa kehausan. Nah ternyata perjalanan dibagi dua. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ibu ya, ashabul yamin, ashabul shimal. Kelompok ashabul yamin, orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang sabar, orang yang betul-betul melaksanakan perintah dan larangan Allah. Ashabus shimal, ini ada penipu, tukang curi, apa lagi, tukang togel, main judi, main perempuan, macam ini yang sebelah kiri. Sana bukan di sini. Oh sini baik-baik semua bapaknya. Ini bapaknya baik-baik semua. Oh ini mantap ini. Ya, sama baik semua. Di sini tak ada yang jahat kecuali satu-satu yang ada.
Satu di sana, satu di sana. Baik. Ketika kemudian tengah-tengah malaikat menjaga, pada saat 25.000 tahun kita berjalan, pada saat itulah kemudian menjumpai telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang yang berada di Ashabus Shimal, di barisan yang kiri, ingin minum juga dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu malaikat mengusir mereka. Pergi. Ashabul Yamin itu minum dari telaga Nabi. Mereka diusir. Rasul berada di tempat yang paling tinggi. Rasul kemudian menegur malaikat dalam hadis tersebut, wahai malaikat, kenapa kau tegur mereka? Kenapa kau usir mereka? Kenapa kau jauhkan mereka dari telagaku? Telagaku adalah untuk orang-orang yang mau minum, supaya mereka tidak kehausan ketika mereka berjalan dalam jangka waktu 25.000 tahun yang akan datang. Malaikat lapor, ya Rasulullah, telagamu khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa saja. Telagamu khusus bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Telagamu khusus bagi orang-orang yang menginginkan rahmat Allah dan Rasulnya. Maka saat itu kami diperintahkan oleh Allah untuk mengusir mereka yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak menginginkan Allah dan Rasulnya. Mereka sedikit pun tidak menginginkan rahmat Allah dan Rasulnya. Maka kami usir. Kata Rasul, kalau begitu usir mereka, jauhkan mereka dari telaga, kata Rasulullah SAW. Itulah yang termasuk bagian dari rahmat Allah, mendapatkan telaga Rasulullah SAW. Supaya apa? Kita meniru Rasul, supaya kita mendapatkan rahmat Allah, termasuk telaga Rasul yang disediakan bagi orang-orang yang namanya sudah ditulis di setiap nampan-nampan, di setiap gayung-gayung, di setiap ciduk-ciduk yang ada di telaga Nabi. Ini mudah-mudahan nama kita tertulis di dalamnya. Betul, bro? Betul? Makanya ada nanti di akhirat nama Jawa tidak? Poniran, Tumijem. Ada tidak? Ya ada lah, kan begitu. Baik, itu yang pertama. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang mengikuti Rasul, ingin mencontoh kepada Rasul, baik dalam kehidupan beragama, sosial, kemasyarakatan, politik, ataupun persoalan dunianya, maka orang ini pasti beriman kepada hari akhir. Pasti. Kenapa dia mencontoh Rasul? Beriman kepada hari akhir. Jadi orang-orang yang tidak mau mencontoh Rasul, baik dari sisi sebagai pemimpin dunia, pemimpin politik, pemimpin negara dan sebagainya, mereka sama sekali tidak beriman kepada hari akhir. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kalau dia menyebutkan Allah pun payah. Lah kalau kata, payah menyebutkannya. Kenapa? Allah pun tak fasih. Hati-hati. Allah payah nyebutnya. Allah. Ada yang nyebut Allah. Allah. Itu hati-hati. Sebutan Allah itu harus fasih. Allah. Begitu. Jadi kalaupun seandainya kita mati nanti, ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, sebutan Allah itu cukup banyak ada di lidah kita. Apa yang kedua? Beriman kepada hari akhir. Kalau kita beriman kepada hari akhir, insya Allah mudah-mudahan dalam hidup kita ini kita hanya minta rahmat dari Allah dengan mengikuti Rasul. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang menjadi visi misi kita mengikuti Rasul? Karena kita banyak berzikir kepada Allah. Nanti belajar sama tuan guru kita ini, bagaimana berzikir yang bagus. Zikir ini kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar ini ada 3. Ada zikir yang bersifat lisani, ada zikir yang bersifat syir, ada zikir yang bersifat af'ali. Dakwah
itu zikir yang bersifat af'ali. Thalabul ilmi itu zikir yang bersifat af'ali. Melakukan apapun kita, kalau itu masih disebut dengan amal soleh, itu disebut dengan zikir af'ali. Zikir dengan melakukan setiap perintah Allah dan menjauhi apa saja yang dilarangnya. Ini zikir yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Nanti ada zikir lafzi, la ilaha illallah, begitu. Apa maksudnya? La ma'buda siwa illallah. Tak ada yang mampu menjadi Tuhan yang layak untuk kita sembah selain daripada Allah. Cuma persoalannya adalah kadang-kadang mereka menyembah Allah dari sisi zahirnya, tapi hatinya itu tidak kepada Allah. Itu persoalannya. Taatnya adalah taat mulut saja, taatnya seolah-olah dari sisi pakaian saja, taatnya itu seolah-olah dari sisi dia sebagai pemilik pondok pesantren saja, padahal taat bukan itu. Apa yang disebut dengan taat? Al-imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah dalam seluruh dimensi kehidupan. Keluarganya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, masyarakatnya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, negaranya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, semua sisi dimensi kehidupannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Hukumnya hukum, hukumnya hukum. Tadi Ustaz Musa sudah tanya, apakah kita mau berhukum dengan hukum Allah? Bu, mau? Nanti kalau ada orang yang melakukan zina, itu dicambuk atau dirajam. Dicambuk 100 kali kalau sudah ada saksinya, 4 orang laki-laki. Dirajam kalau dia sudah pernah melakukan pernikahan, tapi kemudian dia melakukan perzinahan. Mau? Mau? Kok berapa orang aja yang gak mau? Mau? Kejam nih, kejam. Kejam enggak? Kejam? Enggak. Dibunuh. Iya biar kata Bapak. Kejam. Mereka bilang kejam. Orang kafir ku bilang kejam. Hukum Islam mereka bilang kanibal. Hukum Islam itu kejam. Mereka katakan demikian. Tetapi berapa banyak orang yang dibunuh, yang sudah menjadi anak zina, bukan saja ratusan jumlahnya, bahkan jutaan yang sudah mereka bunuh. Dari hasil apa? Dari hasil berzinanya mereka, tidak bertanggung jawabnya mereka terhadap perempuan-perempuan yang mereka zinahi. Naudzubillah, naudzubillah. Kekejaman mereka jauh lebih sadis daripada kemudian satu orang muslimah ternyata dia ketahuan melakukan perzinahan, dihukum sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Musa, yakni Al-Ghamidiyah. Sedangkan yang laki-lakinya adalah Mais Al-Aslami, dihukum. Tetapi hukuman itu sebagai penebusnya untuk melakukan dosa tadi itu penebusnya. Lalu sekarang apa penebusnya? Orang melakukan zina, tiba-tiba dinikahkan, aman-aman saja. Bahkan maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tidak mengerti anak zina itu tidak boleh dinikahkan oleh ayah biologisnya. Siapa walinya? Wali hakim, karena terputus nasab dari ayahnya. Itu wali hakim, nggak boleh. Paham? Paham? Jadi kalau mereka bilang bahwa hukum Islam itu kejam, mereka jauh lebih kejam. Mereka bilang hukum Islam kanibal, mereka lebih kanibal. Mereka bilang hukum Islam tidak berperi kemanusiaan, mereka lebih tidak berperi kemanusiaan lagi.
Karena kita melihat fakta jumlah aborsi dan anak-anak yang dibunuh hasil dari perzinahan, hasil dari pelacuran yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki yang tidak taat kepada Allah, jauh lebih besar pembunuhan yang mereka lakukan, jauh lebih besar peri kemanusiaan yang mereka lakukan tersebut. Jadi begitu. Jadi kita bisa tunjuk hidung, kita bisa tunjuk fakta mana jauh lebih besar, jauh lebih tidak berperi kemanusiaan dari apa yang mereka lakukan sekarang. Itu ya, masih sehat, masih, saya udah nggak sehat udah. Baik, yang terakhir tadi kita sudah sebutkan bahwa siapa yang mencontoh Rasul, siapa yang ingin mengikuti Rasul dari manapun sisi dimensi kehidupannya, pasti dia akan masuk dalam salah satu dari 3 kategori. Orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah dia pasti banyak mengingat Allah. Oleh karena itu secara spesifik, bila kita mengikuti Rasul dari sisi kepemimpinan politiknya, dari sisi kepemimpinan negaranya, dari sisi kepemimpinan dunianya, ada 3 hal yang mesti kita paham. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Rasulullah SAW ladaihi ru'yatun wa risalatun. Rasul itu kalau bahasa sekarang memiliki visi dan misi. Ladaihi ru'yatun wa risalatun. Rasul punya ru'yatun, Rasul punya ajaran, Rasul punya risalah, Rasul dipimpin oleh wahyu, hidupnya senantiasa dalam dakwah. Untuk apa Rasul menjadi pemimpin dunia? Untuk apa Rasul menjadi pemimpin negara? Bukan untuk menghadapi harta, bukan untuk mencari harta, bukan untuk memperistri banyak wanita, bukan. Baik, habis. Masih panas soalnya. Berapa menit lagi? Boleh 5 menit. Yuk. Berarti boleh 7 menit. Bu, istri Nabi berapa? 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 6. Berapa? 11. Istri Ustaz Musa berapa? 11. Cuma yang 11 istri Rasul itu dijelaskan oleh para ulama, Rasul menikah itu karena perintah dari Allah. Cuma 1 yang gadis, cuma Aisyah radhiyallahu anha, itu yang gadis. Istri Ustaz Fadil gadis ya? Mau cari yang janda? Ada bu? Janda umur 80 tahun? Ustaz Fadil? Ya. Jadi Rasul itu menikah adalah perintah Allah. Bahkan ada salah satu di antara istri Nabi itu adalah bekas istri anak angkat beliau, yang Rasul juga pernah menolak. Nah begini gimana? Apa kata orang-orang nanti kalau seandainya anak angkatnya Zaid bin Muhammad atau kemudian diubah menjadi Zaid bin Harisah, yang kemudian nama istrinya adalah Zainab? Kemudian dia mengatakan, bagaimana nih kalau seandainya orang-orang memperoleh dia? Allah Subhanahu wa taala turunkan firman bahwa Rasul harus menikah dengan Zainab, yakni bekas istri anak angkatnya. Gimana coba? Saya punya anak angkat, saya didik, diceraikan dia, saya nikahi. Apa kata orang? Ayah bietan. Kan begitu kan? Ternyata ya selama ini ya sorban-sorbannya aja yang besar ya. Kan begitu. Itu perintah dari Allah. Jadi Rasul memiliki risalah,
Rasul memiliki jabatan sebagai kepala negara, bahkan pemimpin dunia, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari tahta, bukan untuk mencari wanita, tapi melaksanakan perintah Allah, menjalankan risalah untuk mengumumkan kepada semua orang bahwa Tuhan itu adalah Allah. La ilaha illallah. Itulah visi misi Rasulullah SAW. Jadi sekarang cari apa? Nanti ibu di perwitan ada oknum anggota dewan dikasih tikar. Senang kali bu itu. Tikar dia bisa di bapak sianu di paten. Padahal niatnya bukan karena Allah. Muncungnya bilang ini niat karena Allah ya bu ya. Tapi kalau tak kita pilih, muncungnya ngeleding kalau orang kampung bilang. Pertama. Yang kedua, syari'ut tawakkul. Rasul itu cepat sekali dalam mengambil tindakan, baik itu tindakan untuk antisipasi atau terkait dengan persoalan hukuman, atau itu berkaitan dengan persoalan wahyu yang Rasul harus menunggu wahyu dulu untuk menentukan sikap seperti apa yang harus diambil oleh beliau. Cepat. Rasulullah SAW sangat cepat tanggap. Ada orang miskin, Rasul tahu. Bahkan Rasul makan kalau seandainya dia sudah lapar. Orang lain makan, Rasul paling belakangan itu makan. Orang lain baru makan. Sekarang awak belum makan, sisanya baru makan. Yang terakhir, yang ketiga, Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, sebagai pemimpin dunia, apa yang kita teladani dari Rasul tersebut adalah Rasul antakmala ma'al akhiri, sanggup bekerja sama dengan orang lain. Rasul sebagai pemimpin itu tidak malu duduk dengan rakyatnya. Bahkan dalam salah satu peperangan, sahabat disuruhnya masak, sahabat disuruhnya untuk membuat tenda. Ngapain Rasul? Rasul mencari kayu bakar untuk menjadi api dalam masak-masak tersebut. Rasul cari api. Mana kayu bakar, mana kayu bakar. Rasul mencari kayu bakarnya. Kalau sekarang, jangankan itu, awak kadang-kadang pimpinan pesantren, baru pimpinan pesantren. Rasul tidak. Bahkan dalam peperangan Badar itu Rasul SAW sanggup bergantian untuk naik onta dengan sahabatnya. Rasul kadang-kadang dibawa sampai sahabat itu, ya Rasul, tidak usah. Rasul bilang bahwa kita sama-sama adalah manusia diciptakan oleh Allah dengan derajat yang sama. Itu Rasul. Sehingga wajar kalau Rasul SAW disebutkan oleh Montgomery Watt di dalam buku tulisannya yang berjudul Muhammad Prophet and Statesman mengatakan bahwa Rasul itu bukan hanya pemimpin agama, tapi Rasul juga pemimpin dunia. Bahkan Michael Hart menyatakan dalam sebuah bukunya 100 tokoh paling berpengaruh, Rasul adalah tokoh yang paling utama. Setuju? Setuju mengikuti Rasul? Setuju mengikuti apa yang menjadi perintah dan larangan Rasul? Setuju menjadikan negara ini sebagai negara Rasul? Setuju menjadikan hukum ini sebagaimana hukum di zaman Rasul? Setuju? Hukum apa yang dijalankan Rasul? Hukum apa yang dijalankan Rasul? Hukum apa yang dijalankan Rasul? Hukum syariat Islam, hukum Allah. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mengikuti Rasul dalam seluruh aspek kehidupan, dan mudah-mudahan ini akan terkabul tidak lama lagi dengan upaya kita bersama sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Dilaksanakan politiknya sebagaimana politik Rasul, hukumnya sebagaimana hukum Rasul. Takbir, takbir, takbir. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.